Sudah ya? Halo, selalu selamat pagi, meskipun proses perkuliahan kita mungkin bisa sore, bisa malam ya. Saya akan selalu menyapa selamat pagi ya. Oke. Selamat pagi semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, salam sehat dan selalu bahagia setiap saat. Oke, amin ya. Hari ini materi yang sudah saya janjikan ke teman-teman tentang pemasaran di pertemuan 1 dan 2 ya. Jadi nanti saya akan memaparkan materi beserta contoh-contohnya. Kemudian nanti ada simple case, simple job untuk teman-teman. Ya, nanti dikerjakan ya. Oke. Materi ini memang sengaja saya sampaikan untuk program S1, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang berkunjung di YouTube saya. Silahkan, kalau ini bermanfaat, boleh dilanjutkan. Khusus untuk mahasiswa saya, jangan lupa komen, like, subscribe ya. Itu untuk menunjukkan kehadiran dan keaktifan Anda. Ya, oke. Baik, saya share screen dulu. Ya. Share screen, optimize for video clip. Pakai optimize for video clip nggak? Nggak usah ya, oke, baik ya. Ini saya dibantu oleh teman-teman saya. Ya. Oke. Oke, baik. Oke, ini materi kita yang pertama, manajemen pemasaran. Pertemuan pertama, tetapi materi saya ini berkelanjutan sampai untuk pertemuan kedua ya, karena banyak banget. Oke, teman-teman, sebelum menuju ke masalah yang lebih advance, saya ingin memberikan basic dari pemasaran. Di dalam pemasaran itu ada pengertian, konsep, definisi dari pemasaran. Saya menampilkan 3 tokoh, ya, Philip Kotler, kemudian Armstrong, dan W. Stanton. Kalau Philip Kotler menyampaikan bahwa pemasaran itu apa sih? Pemasaran itu kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Ya, itu saya kasih biru-biru. Jadi yang digarisbawahi adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan melalui proses pertukaran. Tuh, ini menurut Philip Kotler, dia tokoh di marketing ya. Kemudian ada Philip Kotler dan Armstrong. Kalau di sini definisinya dia memasukkan unsur ada proses sosial dan manajerialnya yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Tetap ada kebutuhan dan keinginan ya. Nah, lewat apa? Lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Tetap unsurnya ada kebutuhan, keinginan, dan pertukaran. Tetapi di Philip Kotler dan Armstrong ada kata kunci baru, ada proses sosial dan manajerialnya. Catat ya, jangan lupa. Kemudian yang berikutnya W. Stanton. Nah, dia menyampaikan apa nih tentang pemasaran? Sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, ada beda sedikit lagi, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Nah, ada yang baru dari W. Stanton ya. 1, ada planningnya, ada penetapan price-nya, ada promosinya, ada distribusinya, dan ada barang dan jasa. Ya, jadi produk itu ada barang dan jasa. Kemudian ada satisfaction-nya, apa tuh? Kepuasan, ya,
memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Apa sih bedanya pembeli dan pembeli potensial? Kalau pembeli potensial tuh biasanya kita menggunakan istilah pelanggan ya. Dia akan selalu rutin membeli. Nah, kalau yang pembeli biasa kita istilahkan konsumen karena ada kemungkinan dia hanya beli satu kali, gitu ya. Nah, dari 3 definisi itu bisa saya rangkum, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi dan distribusi barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Jadi lebih luas lagi. Nah, itu definisi dari pemasaran, ya. Oke. Berikutnya, di dalam konsep inti pemasaran itu ada 6. Ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan, ada produk, ada nilai, biaya, kualitas, dan kepuasan, ada pertukaran, ada transaksi dan hubungan, ada pasar dan pemasar. Saya akan bahas satu persatu, diperhatikan ya. Nah, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Apa maksudnya ini ya? Kalau kebutuhan needs yaitu suatu pernyataan dari perasaan kekurangan kebutuhan ya. Jadi ada satu rasa di mana yang dinyatakan bahwa ini harus saya penuhi ya. Jadi ini yang namanya kebutuhan, suatu pernyataan dari perasaan kekurangan ya. Itu kekurangan apa? Kekurangan kebutuhan maksudnya ya. Itu kebutuhan. Terus wants. Wants itu apa? Keinginan, kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kultur atau budaya dan pribadi seseorang, ya. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan. Ya. Oh, ternyata ada perbedaan sedikit ya. Kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu harus terpenuhi. Kalau keinginan bisa tidak, bisa iya. Ya, kalau kebutuhan ini harus ya, karena saya butuh. Misalnya apa? Kebutuhan primer. Teman-teman, Bapak Ibu mungkin butuh makanan, butuh pakaian, butuh perumahan, itu kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ada lagi. Nah, dulu orang bilang kendaraan itu kebutuhan sekunder, tapi sekarang posisinya sudah naik. Kendaraan itu adalah kebutuhan primer, ya. Karena apa? Butuh. Sekarang kalau saya ceritakan ilustrasi di Malang, saya rumah di ujung Gunung Malang sana, ya di Tidar. Tetapi saya harus mengajar di kota, di Soekarno-Hatta. Mosok saya harus jalan kaki kan nggak mungkin, ya. Ngontel naik sepeda juga nggak sampai-sampai, ya sampai kantor Gembrobios, ya. Gembrobios ki opo yo keringetan, ya. Siapa tahu ada yang nonton nih di luar mahasiswa saya nggak tahu Gembrobios ya. Nah itu jadi kendaraan itu sekarang menjadi kebutuhan primer ya, butuh. Keinginan, nah keinginan itu beda lagi. Kendaraan nih, ya sudah saya membeli kendaraan memang butuh. Tetapi dalam waktu berjalan karena terbangun dari budaya dan kepribadian, terus saya di kantor lihat, aduh motorku nih loh sudah nggak update lagi. Motor saya loh manual, nggak matic ya. Karena melihat teman-teman kantor ya pakai motornya pakai matic, kemudian mobilnya juga pakai matic, nggak manual lagi. Saya terbawa ke sana, ada rasa keinginan untuk membeli motor atau mobil yang matic. Padahal motor atau mobil yang manual aja bisa ya. Jadi sudah berubah nih, ya sudah beda lagi antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan itu terbangun karena kultur dan pribadi. Ya, sebetulnya nggak usah pakai matic nggak apa-apa sih, Wong yo tetap bisa dipakai gitu loh ya. Tapi karena apa sih ya? Mungkin karena gengsinya, nggak gengsiku harus lebih naik dikit ya. Mungkin prestis, ada kebutuhan prestis dan lain sebagainya. Sehingga keinginan itu muncul gitu ya. Nah, itu yang namanya kita katakan keinginan. Kemudian permintaan, keinginan manusia yang didukung oleh daya beli.
Jadi manusia memiliki keinginan yang tak terbatas, tetapi memiliki sumber daya yang terbatas. Nah, manusia akan memilih produk yang memberi nilai dan kepuasan terbesar dari uang mereka. Jadi begini contohnya nih, permintaan ya. Nah, anak-anak sekarang ini kalau pakai handphone Android biasa rasanya nggak mau. Ya, saya sebut merek lah ya. Misalnya, wah, aku nggak mau kalau standar Samsung. Kenapa? Samsung sekarang posisinya market leader karena dengan fasilitas yang sangat oke dan di atas rata-rata dengan spek yang sama, misalnya gitu. Tapi ada lagi yang mungkin mania dengan iPhone, misalnya gitu. Kenapa harus pakai iPhone gitu? Padahal mungkin dua handphone ini dengan fasilitas yang sama ya, dengan spek yang sama, tetapi iPhone dan Samsung harganya selisih sangat jauh. Ya, karena memang ada sedikit perbedaan dari sisi fasilitas, misalnya kalau pakai iPhone ini datanya lebih aman dan security-nya lebih misalnya gitu ya. Nah, ini permintaan, tetapi dalam hal ini satu keinginan tapi terbatas karena masalah keuangan misalnya gitu. Ya sudahlah, dana saya cuma 5 juta, iPhone kan minimal harga 6 atau 7 juta. Ya sudahlah, saya beli Samsung aja dengan spek yang sama seperti iPhone. Nah, kalau permintaan kadang dilihat dari sisi itu. Ya, teman-teman. Jadi keinginan manusia yang didukung daya beli. Jadi kemampuan daya belinya seperti apa? Punya duit enggak gitu ya. Jadi manusia memiliki keinginan yang tak terbatas. Keinginannya macam-macam, tapi loh nggak nutut ya, nggak tercapai karena dananya nggak ada. Ya sudahlah nabung dulu misalnya gitu. Tetapi memiliki sumber daya yang terbatas. Artinya finance-nya kurang ya. Manusia akan memilih produk yang memberikan nilai dan kepuasan terbesar dari uang mereka. Nah, kalau sampai permintaannya itu bisa terpenuhi, ya, wah, nih saya berhasil nabung nih, saya nabung 1 tahun bisa beli iPhone meskipun speknya yang paling rendah, yang penting kan mereknya iPhone misalnya gitu. Nah, keinginan itu tercapai karena sumber dayanya bisa memenuhi. Selain itu apalagi yang tercapai? Satisfaction atau kepuasan ya, karena dia berhasil membeli iPhone dengan perjuangan menabung selama 1 tahun. Itu yang namanya permintaan. Nah, sekarang apa bedanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan? Kebutuhan itu suatu keadaan dirasakan ketidakadaan kepuasan dasar tertentu. Jadi kalau kebutuhan itu terpenuhi, ketiadaan kepuasannya nggak terlalu lah ya. Yang penting terpenuhi gitu ya. Tapi kalau keinginan, apalagi keinginan itu kehendak yang kuat akan pemuas yang lebih spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau permintaan bagaimana lagi? Keinginan akan produk yang lebih spesifik didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Nah, permintaan ini lebih lengkap ya. 1, produk yang diharapkan tercapai. 2, ada dananya. 3, kepuasan. Karena apa? Pada saat memperoleh produk tersebut, melampaui proses perjuangan yang sangat tinggi, sehingga ada kepuasan tersendiri. Ya, itu. Jadi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Berikutnya apa? Berikutnya produk. Ternyata produk itu ada 2, teman-teman. Produk barang dan produk jasa. Nah, kalau yang produk barang itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Nah, produk itu mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan, gitu ya. Itu produk. Nah, jasa itu yang seperti apa? Segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu kelompok kepada orang lain yang pada dasarnya tidak nyata dan tidak berakibat pada kepemilikan apapun. Nah, misalnya gini, jasa kan banyak ya. Pasti jasa apa saja? Alah, jasa itu loh, jasa perbankan, jasa perhotelan, apalagi jasa salon, jasa notaris,
Jasa pengacara, itu jasa semua. Bu, pendidikan jasa. Iya, pendidikan jasa. Emang teman-teman kalian semua ini kalau kuliah, setelah kuliah pulang bawa dosennya? Kan enggak. Pulang bawa mejanya? Enggak kan? Tapi setelah kuliah seperti ini nih, kuliah online, ada sesuatu yang baru yang teman-teman dapatkan dari saya sebagai pengajar saat ini. Ya, jadi jasa itu adalah satu produk yang tidak berdampak pada kepemilikan apapun, ya. Tetapi itu akan berdampak pada kepuasan juga, tidak beda dengan produk barang, gitu ya. Itu jasa. Kemudian berikutnya ada nilai, biaya, kualitas, dan kepuasan. Apa ini? Nilai pelanggan atau customer value. Itu kalau dirumuskan nilai itu total manfaat dikurangi total biaya, itu namanya nilai, ya. Selisih antara manfaat yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya, itu nilai, ya. Contohnya gini. Anda misalnya beli, kalau anak kos nih, beli maem ya. Anda beli maem nih, di situ ada harganya tuh. Nasi, sayur, telur 15.000. Minumnya mau jeruk panas, jeruk anget, teh hangat 5.000. Oh ya sudah, itu normal. Nah, di suatu hari Anda mungkin makan dengan kualitas warung yang sama. Nah, menunya sama tuh. Nasi, sayur, lauk ya, sama telur lah. Kok harganya 25.000? Terus minumnya berapa? 15.000. Nah, coba kita breakdown ya. Nasi setidaknya kan 3.000. Telur sekilo loh sekarang cuma 17.500. Masuk telur satu gelundung sampai 5.000 lebih, kan nggak mungkin. Sayurnya di harga berapa? Sayur apa sih, cuma sayur bayam aja loh, 5.000. Itu pun masih untung loh penjualnya. Kok ini satu porsi dengan menu yang sama harganya 25.000. Minumannya 15.000 dengan gelas yang sama. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang keliru. Ya. Jadi selisih antara manfaat dan total biayanya nggak balance. Itu yang kita namakan nilai. Jadi manfaat yang kita peroleh itu balance ya, total manfaat dikurangi total biaya. Nah, itu yang kita peroleh namanya nilai. Ya, masih wajar lah ya kalau nasi telur sayur 15.000 lah, ini kok 25.000. Emang telurnya dibungkus pakai apa ya, misalnya gitu ya. Kemudian ada manfaat. Manfaat itu perkiraan pelanggan tentang kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Apakah makanan itu benar-benar memberikan manfaat? Iya, tadi saya lapar, setelah makan saya segar bugar kembali dan bisa beraktivitas. Tadi kalau saya nggak makan, aduh perutnya lapar, nggak tenang nih untuk bekerja, misalnya gitu. Nah, itu manfaat, memberikan manfaat. Contoh yang paling nyata lah, misalnya Anda kuliah online seperti ini, tiba-tiba speakernya di laptop meninggal. Nah, apa yang Anda rasakan? Anda punya laptop, tapi hanya bisa lihat gambar saya, nggak dengar apa yang saya sampaikan. Ya, jadi tidak jadi bermanfaat, ya, karena soundnya mati, cuma lihat mulut saya mangap-mangap begini, itu bicara apa dosennya, gitu kan? Jadi menebak-nebak sendiri dari PowerPoint yang saya tampilkan, meskipun PowerPoint-nya ada, tetapi Anda tidak mendengar suara saya. Nah, sehingga laptop Anda dikatakan tidak memberikan manfaat. Kemudian ada biaya atau cost, adalah pengorbanan, ya. Pengorbanan itu ada nilai uang, karena kita ada di Indonesia itu rupiah, atau waktu untuk mendapatkan produk. Ya, jadi pengorbanan itu usaha yang kita lakukan untuk memperoleh produk tersebut. Ya, itu nilai, biaya, kualitas, dan satisfaction atau kepuasan. Kemudian dilanjut lagi, Bu, satisfaction atau kepuasan itu apa saja sih? Nah, ini suatu tingkatan di mana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli atau tidak, ya. Misalnya perbandingan antara kenyataan dengan harapan. Itu satisfaction customer, ya. Jadi kepuasan pelanggan itu misalnya gini. Kenyataan
sama dengan harapan. Itu kita namakan pelanggan puas. Tapi kenyataan ternyata lebih kecil dari harapan. Nah, pelanggan kecewa kalau kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Ada juga yang kenyataannya lebih tinggi dari harapan. Nah, pelanggan sangat puas, ya. Ekspektasinya terlalu tinggi, ternyata waduh, bleketrek, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Nah, pelanggan kecewa. Tetapi ada juga yang harapannya saya akan memperoleh fasilitas 5. Tetapi dalam waktu berjalan, oh no, ternyata saya dapat 10. Ya pelanggannya sangat puas lah ya. Very satisfaction jadinya. Ya, ini jadi kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara kenyataan dengan harapan. Masih berkutat di nilai biaya dan kualitas serta kepuasan. Kualitas itu adalah sifat dari karakteristik total dari suatu produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memuaskan pelanggan atau yang menerima produk tersebut. Itu kualitas. Nah, di dalam satu perusahaan itu ada yang namanya TQM, ya, Total Quality Management. Itu program yang benar-benar dirancang untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa serta proses pemasaran yang secara terus-menerus. Jadi dinamis dan selalu update. Itu TQM dan benar-benar di-manage dengan baik. Itu biasanya dalam perusahaan seperti itu, ya. Baik perusahaan jasa maupun perusahaan barang. Nah, kemudian ada pertukaran. Nah, pertukaran ini apa? Pertukaran ini tindakan untuk memperoleh objek atau produk yang diharapkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu pengganti, sesuatu sebagai pengganti. Kalau bahasa kita barter, ya. Nah, pemasaran terjadi saat manusia memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya melalui pertukaran, gitu. Nah, syarat terjadinya pertukaran apa? Minimal harus ada 2 pihak. Ya, nek sepihak belum bisa kita katakan pertukaran. Itu mau pertukaran sama siapa ya? Pasti minimal ada 2 belah pihak. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang berharga bagi pihak lain. Ya, yang satu punya uang, yang satu punya barangnya, dan masing-masing punya keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Jangan salah. Yang satu butuh barang itu karena memang untuk mensupport atau menambah nilai dirinya, dan yang satunya lagi butuh uang untuk menambah nilai hasil karyanya. Masing-masing pembeli dan penjual punya keinginan dan kebutuhan serta misinya berbeda. Nah, tapi di situ terjadi pertukaran. Kemudian masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Kalau tidak sesuai ya tidak dilanjutkan, nggak apa-apa, gitu ya. Kedua belah pihak dapat berkomunikasi dan menyerahkan barang tersebut, gitu. Bu, lah kalau jasa pertukarannya apa? Alah, contoh yang mudah loh. Anda ke salon waktu datang rambutnya panjang, setelah dipotong rambutnya pendek, ya. Itu kan berarti itu jasa. Emang Anda bawa pulang lagi produk rambut yang dipotong kan enggak, ya. Kalau yang lain apa? Contoh yang lain misalnya Anda ke tempat pariwisata. Nah, kalau di Malang nih terkenal dengan Jatim Park ya. Anda datang ke Jatim Park, kalau weekend bayarnya 100.000. Pada saat Anda datang ke sana, apa yang Anda peroleh? Bisa melihat sesuatu yang baru atau menemukan kebahagiaan, refresh. Biasanya di rumah nggak pernah lihat binatang, nggak pernah lihat hiburan. Ini ke Jatim Park bisa lihat macam-macam, nggak cuma lihat, bisa ketemu orang, ya itu juga satu kebahagiaan. Atau mungkin berjumpa dengan teman lama, ketemu di sana. Nah itu ya sesuatu di luar ekspektasi kita sehingga membuat kita puas, gitu ya. Kedua belah pihak dapat berkomunikasi dan menyerahkan barang. Kalau jasa kita payment untuk masuk ke tempat pariwisata dan kita menemukan sesuatu yang membahagiakan, gitu ya. Kemudian transaksi dan hubungan. Nah, transaksi itu perdagangan antara dua pihak yang melibatkan paling sedikit 2 bentuk nilai. Kemudian ada persetujuan mengenai kondisi, persetujuan mengenai waktu, dan persetujuan mengenai tempat. Ya, itu transaksi. Contohnya apa? Contohnya misalnya Anda ke mall. Pada saat Anda ke mall,
Tujuannya apa? Mau nonton atau mau beli produk? Kalau mau nonton, Anda ke bioskop, ya. Di sana Anda menemukan apa? Sedikitnya bentuk nilai. Nilainya apa? Satu, pada saat Anda payment, Anda sudah berspekulasi, berekspektasi bahwa nanti saya akan nonton film dan itu bintang filmnya adalah idola saya, pasti saya akan suka, gitu ya. Kemudian persetujuan mengenai kondisi, artinya ada satu bentuk penawaran, misalnya Anda sampai di bioskop, mau duduk di sebelah mana, di depan atau di belakang. Di depan yang ada baris kedua, di belakang ada baris keempat, mau yang mana? Oh ya, baris keempat aja yang tengah-tengah. Nah, ada persetujuan. Persetujuan mengenai waktu, mau yang jam berapa? Soalnya yang jam 7 malam sudah telat 15 menit, ada mundur lagi jam 9 malam, mau enggak? Oh ya udah, enggak apa-apa. Nah, ini namanya transaksi ya. Ada satu bentuk persetujuan yang Anda bangun dengan tim yang menawarkan tadi, mungkin mbaknya di customer service atau kasirnya. Ya kan kalau nonton biasanya kan suruh milih ya, milih tempat duduk. Nah, itu namanya transaksi. Kemudian hubungan pemasaran atau relationship marketing, ya. Proses menciptakan, memelihara dan meningkatkan hubungan timbal balik dengan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan, ya. Hubungan pemasaran terbangun karena adanya kontinuitas yang selalu sering terjadi. Misalnya begini nih, contohnya. Kan Anda punya ini kan aplikasi ojol ya, misalnya saya sebut merek nggak apa-apa ya, Gojek, Grab, ya saya sering beli maam lewat itu misalnya gitu. Karena hubungan yang terbangun baik, saya pada saat memutuskan untuk mendownload aplikasi Grab, Gojek dan lain-lain, otomatis di situ saya harus apply dulu kan, daftar dulu. Nah di situ sebetulnya sudah terbangun satu hubungan nih. Hubungan relationship saya dengan vendor, dengan Gojek, dengan Grab, karena data saya sudah masuk di sana, ya. Jadi orang yang bertransaksi di situ kan mau nggak mau sudah ada satu keterikatan yang dibangun, ya. Karena saya punya kartu member apa? Kartu member OVO bisa, kartu member Grab bisa. Jadi di situ, oh kalau mau beli makan lewat Grab, paymentnya boleh tunai, boleh pakai OVO misalnya gitu. Nah, saya mungkin punya member OVO dan member Grab, tetapi waktu OVO-nya nggak ada saldo, gimana? Oh bisa bayar tunai, tapi kan saya tetap tercatat sebagai customer-nya Grab gitu, yang menggunakan jasa aplikasinya Grab untuk melakukan transaksi pembelian makanan online gitu ya. Ini artinya hubungan pemasarannya sudah terbangun. Kemudian ada pasar dan pemasar. Kalau pasar itu sekelompok pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Nah, kalau pemasar apa? Pemasar adalah penjual yang memahami kebutuhan dan keinginan suatu pasar tertentu dan memilih pasar yang paling dapat dilayani dengan baik. Ya, itu pemasar. Artinya pada saat dia memutuskan untuk menjual produk, dia harus memahami dulu, saya kalau jualan ini cocok enggak ya di daerah ini. Contoh, misalnya Bogor itu terkenal dengan kota hujan. Nah, pada saat saya memutuskan untuk jualan payung, saya sudah bisa memprediksi bahwa frekuensi atau volume penjualan payung tertinggi pasti di kota Bogor dibandingkan di kota yang panas mana ya, contohnya Surabaya misalnya gitu ya. Loh, panas juga bisa pakai payung loh. Oh, oke. Berarti terpikir dalam benak saya, oke, saya akan memproduksi payung khusus untuk hujan dan pendistribusian terbesar ada di Kota Bogor. Dan saya akan memproduksi payung khusus untuk cuaca panas dan distribusi terbesar akan saya lakukan di kota-kota dengan cuaca yang panas. Salah satu contohnya misalnya Surabaya, misalnya gitu. Jadi kita memproduksi barang itu memahami kebutuhannya. Kalau saat ini apa di masa pandemi? Oh, di masa pandemi saat ini yang dibutuhkan apa? Masker, oke. Masker, hand sanitizer. Nah, ini
Jadi orang semata-mata menciptakan produk tidak karena faktor egoisme pribadi, tapi benar-benar melihat kebutuhan pasar. Dan frekuensi pasar terbesar di mana. Gitu, ya. Jadi itu menjadi bagian dari pemikiran atau rencana yang dipikirkan oleh seorang produsen atau pemasar, ya. Jadi memahami kebutuhan, kemudian melihat keinginan suatu pasar dan mampu memilih pasar yang paling dapat dilayani dengan baik, ya. Misalnya Indonesia kan negara tropis, ya. Jadi kalau ada seorang produsen baju wool ya dengan style yang tebal-tebal, cocok nggak ya dijual di Indonesia? Ya nggak cocok lah. Kita musimnya cuma ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau, ya. Nggak ada musim semi, nggak ada musim salju. Kalau jualan kayak gitu ya nggak bisa, mesti jualannya ke Eropa sana gitu, ya. Jadi contoh yang paling simpel seperti itu. Kemudian ada sistem pemasaran sederhana. Nah, ini sistem pemasaran yang sederhana gambarnya seperti ini nih, teman-teman. Di sebelah kiri ya, kalau saya ini sebelah kiri, kalau teman-teman sebelah mana nih, ya. Sebelah kiri saya itu industri, yaitu sekelompok penjual. Sebelah kanan saya adalah pasar, sekelompok pembeli. Nah, sebelum menuju ke pasar, ya, apa yang dilakukan oleh industri? Lihat panahnya nih, lihat panahnya. Industri akan melakukan penjualan atau mempromosikan produknya ke pasar atau sekelompok pembeli. Ya. Jadi ini panahnya dari industri menuju ke pasar. Setelah sampai di pasar, pasar menerima produk dan jasa, industri menerima uangnya. Tetapi sebelum transaksi itu terjadi, ada apa di luarnya? Ada komunikasi yang dibangun, ada informasi yang diberikan sebelum terjadi transaksi atau pertukaran produk jasa dengan uang, gitu ya. Jadi ini sistem pemasaran yang sederhana kan pasti ada satu komunikasi atau informasi. Nah, informasi yang kita pakai istilahnya apa? Promosi, iklan, ya. Nah, sekarang yang lagi tren media sosial, misalnya gitu. Nah, itu informasi. Komunikasinya dibangun lewat apa? Ya bisa direct atau non direct. Nah, misalnya direct di situ ada chat, bisa call, bisa visi dan lain sebagainya, video call dan lain, semua bisa terbangun, ya. Ini sistem pemasaran yang paling sederhana. Kemudian ada pelaku dan kekuatan utama dalam sistem pemasaran modern. Ada pemasok. Nah, ya, ada pemasok. Pemasok itu ada perusahaan pemasar dan ada kompetitor, ya. Nah, di dalam perusahaan pemasar dan pesaing ini panahnya langsung ke pengguna akhir. Artinya dari pemasok itu menuju ke perusahaan pemasar, barang bisa ke konsumen akhir atau end user. Tapi bisa juga pesaing juga bisa menuju ke pemasar akhir. Tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan dan kompetitor atau pesaingnya bisa ke perantara pemasaran atau distributor dulu, bisa. Nah, di luarnya ada lingkungan nih, teman-teman. Lingkungan ada 2 ya. Lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, lingkungan eksternal ini biasanya apa? Lingkungan eksternal adalah satu kondisi di mana kondisi itu terkadang tidak bisa kita kontrol, ya. Contohnya apa? Lingkungan eksternal yang tidak bisa terkontrol. Kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ya. Kita kan harus mengikuti, ya. Jadi nah IPOLEK Sosbud Hankam, ya, kalau kita singkat itu seperti itu. Nah, kondisi-kondisi itu terkadang di luar prediksi kita. Jadi kita memang perlu ada satu tim yang bisa membuat satu antisipasi dengan situasi itu, ya. Biasanya apa nih? Ada dalam satu corporate itu biasanya ada
tim penelitian dan pengembangan, biasanya seperti itu ya. Tuh. Kemudian ada lingkungan internal. Lingkungan internal itu biasanya lingkungan yang ada di dalam perusahaan, ya. Kalau standarnya sih lingkungan internal dalam perusahaan itu ada departemen keuangan, departemen pemasaran, departemen human resource atau MSDM, terus tadi apa ya, marketing, finance, MSDM, marketing, finance, MSDM, satu lagi produksi ya atau production. Ini biasanya lingkungan internal perusahaan yang masih bisa dikendalikan di dalam lingkup internal perusahaan, gitu ya. Kemudian ada kita sebut manajemen pemasaran. Sekarang kita masuk ke manajemen pemasaran ya. Di dalam manajemen pemasaran ada analisis, ada planning, ada controlling atau pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan antara pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi kalau di situ ada kata manajemen berarti pasti ada unsur POAK-nya ya. POAK, planning, organizing, actuating, controlling, ya itu ya. Biasanya itu di dalam manajemen pemasaran. Kalau demarketing itu apa? Pemasaran yang bertujuan untuk mengurangi permintaan. Baik sementara maupun selamanya. Apa sih tujuannya demarketing? Tujuannya adalah bukan untuk menghilangkan permintaan, tetapi lebih mengurangi atau memindahkan sehingga lebih maksimal. Ya, biasanya gini loh, teman-teman. Di dalam perusahaan kan menciptakan berbagai produk. Dari produk yang sudah diciptakan, setelah diluncurkan di pasar, misalnya ada 10 produk, setelah diluncurkan di pasar, ternyata produk yang berhasil menempati posisi teratas ini 8. Nah, 2 ini akan dipertimbangkan, akan dilanjut atau tidak. Karena akan kalau dilanjut, mungkin ini akan merugikan, misalnya gitu. Oke lah, kalau begitu kita akan mencoba menghilangkan atau mengurangi atau mungkin memindahkan, itu ya. Kita di dalam ilmu ini ada namanya ilmu manajemen produksi, gitu ya. Itu beda lagi. Kita akan berbeda materi kalau yang itu. Nah, ini tujuannya bukan untuk menghilangkan permintaan, tapi mengurangi dan memindahkan supaya tujuan perusahaan tercapai sehingga profit tetap diperoleh. Jangan sampai terjadi kerugian. Kemudian dalam falsafah manajemen pemasaran itu ada 4, ada konsep produksi, ada konsep produk, ada konsep penjualan, 5, ada konsep pemasaran dan konsep pemasaran berwawasan sosial. Saya akan bahas satu persatu ya. Nah, yang dinamakan konsep produk itu falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang gampang diperoleh dan sangat terjangkau. Jadi kalau jauh-jauh males gitu ya. Pokoknya diperolehnya gampang, kemudian sangat terjangkau. Nah, oleh karena itu manajemen harus bisa fokus pada perbaikan efisiensi produksi dan distribusi. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan kalau memakai konsep produk? 1, distribusi produknya harus luas karena konsumen berharap aku akan mudah memperoleh produk itu, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu butuh cost untuk menuju ke sana, yaitu namanya konsep produk. Karena konsep produksi dapat bermanfaat pada situasi satu. Ketika permintaan produk melebihi penawaran, manajemen harus mencari cara untuk meningkatkan produksi. Nah, ketika biaya produksinya terlalu tinggi, perbaikan produktivitasnya diperlukan untuk menurunkan. Nah, namanya konsep produksi. Karena apa? Falsafah yang dipakai adalah konsumen akan menyukai produk yang gampang diperoleh dan sangat terjangkau. Gitu. Ya, jadi konsep produksi ini dapat bermanfaat pada 2 situasi ini. Jadi harus diperhatikan. Kemudian ada konsep produk. Nah, kalau konsep produk beda lagi nih.
adalah gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu atau kualitas, kinerja terbaik, dan sifatnya terbaik juga. Jadi oleh karena itu organisasi harus melakukan perbaikan produk itu terus-menerus. Itu konsep produk biasanya lebih pada kualitas ya, karena konsumen itu tidak akan pernah berpikir berapa harganya, pokoknya saya mau karena sudah terkenal produk itu bagus, misalnya gitu. Sudah tidak ragu lagi gitu. Jadi si produsen itu berusaha untuk tidak mengecewakan konsumen karena produk itu terkenal dengan kualitas yang bagus. Nah, dalam kenyataannya ada juga ya seringkali konsumen tidak selalu menginginkan produk yang baik saja, tetapi lebih melihat pada manfaat ya, benefitnya apa. Nah, contoh nih, perusahaan kereta api pernah berpikir bahwa pelanggan lebih menginginkan kereta daripada alat transportasi yang lain dan tidak melihat tantangan yang berkembang dari perusahaan penerbangan, misalnya bis, truk, dan mobil. Ya, contoh ini perusahaan kereta api pernah berpikir bahwa pelanggan lebih menginginkan naik kereta api karena kalau naik kereta api itu satu, jarang kena macet, dua, bisa melihat pemandangan alam yang lebih indah. Beda kalau kita naik bus, ya bisa sih lihat pemandangan, tapi kan kadang terkena macet ya. Kalau naik pesawat ada apa? Kalau naik pesawat ya ada memang kelebihan, tetap bisa lihat pemandangan, bisa tidak terkena macet bisa, tetapi mungkin ada apa lagi, harganya mungkin berbeda ya. Jadi konsep produk itu biasanya lebih menekankan ke kualitas. Gitu. Kalau tadi yang produksi apa? Lebih menekankan pada jangkauan mudah diperoleh. Ya, ternyata konsep ini berbeda ya. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian ada konsep penjualan. Nah, ini beda lagi. Kalau konsep penjualan bagaimana? Kalau konsep penjualan itu suatu gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan usaha penjualan dan promosi dalam skala yang besar. Ya. Jadi ini yang diutamakan penjualan sebesar-besarnya. Kualitas nomor 2 mungkin ya. Yang penting volume penjualannya naik gitu. Nah, kebanyakan perusahaan menerapkan konsep penjualan ketika mereka menemukan kasus kelebihan kapasitas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjual apa yang dibuat, bahkan untuk menjual apa yang diinginkan pasar. Jadi produksinya banyak banget. Pemasarannya seperti ini resikonya memang lebih tinggi sih, Dek. Ya, jadi kualitasnya mungkin tidak sebagus dari konsep produk tadi, ya. Kemudian fokus pada penciptaan transaksi bukan untuk membangun hubungan jangka panjang, ya. Jadi lebih pada bagaimana volume penjualan bisa naik dan memberikan tidak berpikir untuk jangka panjangnya bagaimana, tingkat kepuasan pelanggannya bagaimana, itu nomor 2 lah bagi mereka, ya. Konsep ini berasumsi bahwa konsumen yang terbujuk membeli produknya akan menyukai produknya padahal belum tentu, ya. Kalau konsumen kecewa, mereka akan melupakan kekecewaannya. Ini asumsi yang keliru sebetulnya. Karena konsumen yang kecewa akan menceritakan kekecewaannya pada orang lain. Atau kita word of mouth itu. Hal ini akan merugikan perusahaan sebetulnya. Nah, kalau konsep penjualan memang dasarnya adalah volume penjualan yang sangat tinggi. Tidak berpikir resiko tinggi juga apabila ditemukan kekecewaan dari seorang pelanggan. Ini yang harus diwaspadai apabila menetapkan konsep penjualan. Gitu. Kemudian ada konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran beda lagi. Kalau dalam konsep pemasaran, falsafah manajemen pemasaran mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran atau target pasar, dan memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan oleh kompetitornya. Ini konsep dari pemasaran. Dengan konsep pemasaran, perusahaan membuat apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga akan memuaskan pelanggan dan menghasilkan profit. Kalau di dalam konsep pemasaran, yang diperhatikan oleh perusahaan siapa? Satu, dia akan memperhatikan target pasarnya.
Ya, dia fokus target pasar saya siapa, langsung fokus. Tidak semuanya disasarkan, dia sudah punya target. Kemudian dia akan melihat kompetitornya. Kompetitor saya punya produk apa? Ya. Oh, kompetitor saya motornya yang sekarang ini, yang Matic itu punya fasilitas kalau motor itu di standar, pada saat kita start motornya, itu mesinnya tidak akan nyala. Nah, beberapa produk kan ada tuh kondisi motornya distandarin tuh ya dalam posisi mati. Tetapi pada saat di start dia bisa nyala, makanya motornya bisa terbang. Ini kan bahaya kalau untuk anak-anak. Nah, yang namanya konsep pemasaran, dia akan memperhatikan target pasar. Dua, dia akan melihat kompetitornya. Nah, jadi sudah pasti dia tidak akan memperhatikan target pasar yang lain. Target pasarnya sudah langsung tertuju dan fokus ke sana. Dan mulai mengupas habis apa sebetulnya keinginan dia, keinginan pelanggan apa. Nah, itu yang akan dia pelajari dan produk itu akan diciptakan sesuai dengan keinginan pasar dan target pasar yang sudah dituju. Nah, itu konsep pemasaran. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya yang sangat prinsipal antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Nih. Nah, ini ya. Ini penting dan harus diperhatikan. Kalau di konsep penjualan, titik awalnya adalah pabrik, corporate, perusahaan. Titik awalnya adalah pabrik. Pabrik itu memproduksi apa? Nah, fokusnya pada produk yang sudah ada. Kemudian bagaimana cara perusahaan untuk menjual dan melakukan promosi sehingga tujuan akhirnya adalah volume penjualan yang tinggi dan mendapatkan laba. Tujuan akhirnya hanya itu. Tidak pernah memikirkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang penting pabrik itu memproduksi, produknya sudah ada, bagaimana dia melakukan promosi, penjualannya bisa tercapai dengan volume yang sangat tinggi, dan tujuan akhirnya adalah profit atau laba. Ini konsep penjualan. Kalau konsep pemasaran beda lagi. Konsep pemasaran targetnya adalah target market. Jadi sudah menemukan pelanggan yang dituju, ya, nggak sembarangan dipasang. Target yang dituju tuh bisa konsumennya, bisa lokasinya, bahkan waktunya, lokasi atau tempatnya itu sudah merupakan target marketnya. Jadi dia sudah memikirkan kira-kira orang butuh apa, menginginkan apa, kemudian tingkat atau kemampuan permintaan, daya belinya ada enggak, ini sudah dipikirkan. Dan fokusnya benar-benar pada kebutuhan pelanggan. Jadi produk yang diciptakan bukan idealisme dari owner, dari produsen, tidak. Tetapi dia benar-benar melakukan analisis atau penelitian sebetulnya pelanggan itu butuh apa, inginnya apa, kemampuannya bagaimana, kemampuan daya belinya bagaimana. Itu diperhatikan. Nah, cara pemasarannya bagaimana? Pemasaran terpadu. Artinya tidak sembarangan melakukan penjualan dan promosi saja. Pemasaran terpadu itu artinya berbagai strategi pemasaran dilakukan, mulai dari kegiatan promosi, penetapan harga, penetapan lokasi, kemudian 4P ya, product, price, promotion, itu diperhatikan oleh mereka. Kemudian hasil akhirnya adalah laba yang diperoleh itu satisfaction pelanggan, ya. Pelanggan memperoleh kepuasan, ya. Bukan hanya volume yang tinggi, volume penjualan yang tinggi, profit yang besar. Yang utama adalah satisfaction karena perusahaan berharap membangun hubungan jangka panjang supaya pelanggannya nggak lari dan tetap stay untuk mengkonsumsi produk tersebut. Ini konsep pemasaran, ya. Berbeda loh dengan konsep penjualan. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian konsep pemasaran berwawasan sosial. Nah, ini beda lagi, teman-teman. Konsep pemasaran berwawasan sosial artinya bahwa gagasan yang menyatakan bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan
dan keinginan serta minat pasar sasaran, dan memberikan satisfaction atau kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien daripada kompetitornya, dengan cara dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pelanggan dan masyarakatnya. Jadi gini, kegiatan pemasaran tidak hanya menjual produk, tidak hanya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, tidak. Tetapi dia memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk para pelanggannya. Misalnya contohnya nih, contohnya apa? Beli sabun, sabun mandi misalnya gitu. Beli sabun mandi kan taunya kita ya sudah kita beli sabun mandi, baik sabun mandi batangan atau cair ya sudah taunya kita beli sabun. Tetapi konsep pemasaran berwawasan sosial di era pandemi saat ini, dia memberikan bonus apa? Oh, beli sabun, tapi ada bonusnya apa nih? Masker, hand sanitizer gitu, ya. Jadi dia memikirkan kebutuhan yang saat ini sedang fenomenal atau saat ini sedang urgent dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu dia ciptakan oleh seorang produsen, ya. Jadi konsep ini muncul karena seringkali terjadi perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya kurang memperhitungkan dampaknya pada lingkungan gitu ya. Mungkin karena faktor kekurangan sumber daya atau pelayanan sosial. Contoh perusahaan yang berwawasan sosial misalnya nih produk-produk yang dilengkapi dengan plastik. Nah, plastik itu biasanya adalah plastik yang cepat atau mudah dimusnahkan. Karena apa? Supaya tidak membuat polusi. Nah, karena apa? Plastik itu kan berbahaya. Gitu. Jadi kan ada tuh produk-produk kadang di kemasannya, di packagingnya ada tulisan bahwa kemasan ini tidak boleh dipakai ulang. Misalnya kayak botol minuman yang dari plastik itu kan tidak boleh dipakai lagi sebetulnya. Itu pun sudah disarankan untuk langsung dibuang. Tetapi ada juga yang nakal, dipakai lagi lah untuk bekal minum misalnya gitu. Nah, itu salah satu contoh bahwa konsep pemasaran berwawasan sosial itu tidak semata-mata menciptakan produk untuk memperoleh profit, tetapi dia harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar atau ramah lingkungan, ya. Artinya bahwa produk kemasan tidak bisa didaur ulang misalnya gitu. Dan di situ juga sudah ada satu keterangannya tuh di packaging, ya, bahwa kemasan ini setelah produk digunakan langsung dibuang di tempat sampah. Itu artinya bahwa konsep pemasaran berwawasan sosial. Kemudian 3 pemikiran yang melandasi konsep pemasaran berwawasan sosial itu 1 masyarakat, 2 customer, terus 3 corporate atau perusahaan. Jadi 3 pemikiran yang melandasi konsep pemasaran sosial adalah 1 masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat juga perlu dipikirkan kesejahteraan manusianya, kemudian customer yang ingin dipuaskan, dan yang ketiga adalah perusahaan yang ingin memperoleh laba. Ya, jadi tidak semata-mata memperoleh laba, tetapi harus memiliki wawasan sosial. Contoh nyata nih ya, saya sebut merek aja nggak apa-apa. Air mineral Aqua, ya, itu membangun sumber mata air di Papua sana. Ya, dia membangun sumber mata air tidak semata-mata supaya orang Papua minum aqua, enggak, tetapi ada bentuk pemikiran konsep pemasaran yang berwawasan sosial. Jadi aqua tidak hanya memikirkan produknya bisa terjual, tetapi dia juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di Papua saat itu, yaitu membutuhkan air layak pakai atau air bersih. Gitu ya. Jadi dia membangun sumber mata air di Papua. Contohnya itu. Kemudian ada nilai terhantar pada pelanggan. Artinya bahwa nilai yang diterima pelanggan itu ada consumer delivered value, ada total customer value, ada total customer cost, ya. Jadi nilai yang diterima pelanggan itu apa saja? Nilai yang diterima pelanggan itu ada
selisih antara total customer value itu jumlah nilai bagi pelanggan dengan total customer cost ya atau biaya total yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Kemudian ada total customer value, ada jumlah nilai bagi pelanggan di mana kumpulan manfaat meliputi produk, servis atau pelayanan, personil dan citra yang diharapkan itu diperoleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Itu total customer value. Kemudian ada total customer cost atau biaya total pelanggan, yaitu kumpulan pengorbanan yang meliputi nilai moneter, waktu, tenaga, dan fisik yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam mengevaluasi dan memperoleh dan menggunakan produk atau jasa tertentu. Nah, saya mencoba mengilustrasikan dalam satu rumus ya. Jadi kepuasan itu diperoleh jika total customer value lebih besar daripada total customer cost, itu sama dengan pelanggan tidak puas. Kemudian jika total customer sama dengan value, total customer value sama dengan total customer cost, pelanggan puas. Jika total customer value lebih kecil daripada total customer cost, maka amat puas. Nah, ini nilai yang terhantar pada pelanggan. Nah, ini adalah bagan customer delivered value. Ya, ini yang color yellow itu nilai produk, nilai pelayanan, nilai personil, nilai image atau citra, itu namanya total customer value. Dan menuju pada customer delivered value. Kemudian yang green itu biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya fisik itu total customer cost. Ya, itu pun akan tertuju pada customer delivered value. Ya, ini customer delivered value itu ada total customer value dan total customer cost yang indikatornya masing-masing sama ada 4. Ya. Berikutnya ini sedikit ilustrasi perhitungan sih ya, perlu nggak ya? Ini perlu tapi nggak usah saya sampaikan secara vulgar lah ya, nanti PowerPoint-nya saya kirim aja lewat Google Classroom ya. Ini contoh perhitungan untuk menghitung biaya kehilangan pelanggan ya, sudah dilihat sekilas saja. Nah, ini saya mencoba dalam satu rumus kuantitatif kemudian dikualitatifkan ya, mencari sebab-sebab atau identifikasi kekurangan pelanggan ya, mungkin konsumen sudah bosan, muncul pesaing dengan produk lebih baik atau harganya lebih murah. Nah, ini kira-kira perhitungannya seperti ini ya, menghitung biaya kehilangan pelanggan. Terus ada apa lagi? Menghitung biaya kehilangan pelanggan yang seperti apa lagi? Ini memperkirakan laba yang hilang saat kehilangan pelanggan. Ini juga saya mencoba mengilustrasikan dalam sebuah kasus ya. Perhitungan dengan nilai mata uang, ya udah diamati saja, nanti saya latihannya saya berikan lewat Google Classroom. Saya tidak sampaikan dalam video ini ya, nggak apa-apa ya. Kemudian ini adalah menghitung biaya untuk mengurangi tingkat peralihan pelanggan. Nah, ini saya coba juga mengilustrasikan dalam satu kasus ya. Nah, saya tidak uraikan juga, nanti lebih lanjut di PPT yang akan saya kirim. Oke, selesai sudah materi kita. Itu materi saya untuk pertemuan 1 dan 2 ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dicat di saya ya. Nanti akan langsung saya jawab. Khusus untuk mahasiswa saya harus komentar ya. Supaya saya tahu kehadiran Anda dan keaktifan Anda. Ya, harus ngintip-ngintip ya. Kalau tidak membaca, kalau tidak memulai dari sekarang, kapan Anda bisa dan kapan Anda tahu. Ya, sekarang mencoba untuk belajar secara virtual karena kondisi kita saat ini, kita mencoba hal-hal baru dengan teknologi yang baru. Baik, usai sudah materi saya pemasaran untuk pertemuan 1 dan 2.
Semoga bermanfaat. Tunggu materi-materi saya selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Tuhan berkati kita semua. Dadah.